Hello, Peter. Marvel dan Sony Pictures sama-sama merilis trailer perdana Spider-Man teranyar pada 25 Agustus lalu. Cuplikan 3 menit 4 detik sinema manusia laba-laba ini memang sudah lama dinanti penggemar. Rumor yang santer beredar di jagat maya pun perlahan-lahan terjawab. Halo dan kembali lagi bersama Jagat Cinema. Kehadiran trailer perdana sequel ketiga Spider-Man garapan Jon Watts ini emang bikin heboh ya. Dalam hitungan jam semenjak perilisannya, jutaan pasang mata sudah menyaksikan potongan film tersebut. Gak heran sih, Spider-Man versi Tom Holland memang membawa suasana baru setelah pendahulunya The Amazing Spider-Man Andrew Garfield yang dianggap kurang berhasil. So, edisi kali ini kita gak bakal nge-breakdown trailernya ya, tapi bakal lebih fokus dengan sejumlah fakta lain yang ditampilkan dalam cuplikan singkat itu, yang menurut kami mungkin lebih menarik untuk dikupas. Misalnya nih, multi semesta atau multiverse yang terbentuk gara-gara ulah nakal Peter Parker dan Doctor Strange yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch. Kemudian dampak yang terjadi di semesta Marvel akibat kelakuan keduanya. Apakah Spidey, Tobey Maguire, dan Andrew akan ambil peran atau tidak? Serta dari mana inspirasinya jika merujuk ke komik Marvel? Lalu pertanyaan lainnya, apakah ini masih ada hubungannya dengan serial WandaVision atau Loki yang lebih dulu saling menyerempet multiverse? Jika benar, tentu bakal semakin menarik. Soalnya urusan semesta ganda ini belum habis dibahas sama Marvel. Kita masih dihantui sama fase keempat lainnya dengan tema yang sama. Apalagi kalau bukan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Gak hanya itu sih, soal kait-mengait antar serial Marvel emang paling jago. Dan kemungkinan itu bisa saja terjadi di sequel Spider-Man ketiga ini. Contoh dari serial sebelumnya, Loki dan WandaVision, yang bila disatukan bakal terlihat sinkronisasinya. Yakni ketika pertempuran pamungkas antara Agatha Harkness dan Wanda, serta ketika Kang atau He Who Remains berbincang dengan Loki dan Sylvie. Lalu di mana koneksinya? Dari scene Wanda melawan Agatha, kalian bisa ngelihat ketika Agatha nggak bisa ngeluarin jurus pamungkasnya. Di situ terlihat kalau Wanda perlahan-lahan mulai berubah. Diiringi gemuruh halilintar, Wanda kemudian bersalin kostum lantas mengeluarkan jurus mautnya. Nah, adegan krusial inilah yang menjadi penghubung ke serial Loki. Ketika Kang menjelaskan konsep multisemesta kepada dua varian Loki, tiba-tiba dia terdiam saat mendengar suara gemuruh. Bisa jadi nih, dia sadar kalau aksi Wanda memicu percabangan menuju semesta ganda. Sejauh ini, teori itulah yang paling populer soal koneksi antar serial Marvel. Lantas gimana dengan No Way Home? Menurut kami nih, secara tema boleh jadi sama, yakni semesta ganda. Soalnya dalam trailer kita diperlihatkan dengan kehadiran musuh-musuh manusia laba-laba dari realitas lain. Namun jika saling terkoneksi secara plot, kayaknya sih nggak bakal kejadian. Oh ya, jika kalian punya teori lain yang berkaitan dengan pertanyaan ini, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu lebih menarik. Oke, kita lanjut ke trailer Spidey ya. Sequel ketiga ini kemungkinan besar bakal berputar dengan semesta Peter yang pusing karena identitasnya ketahuan. Itu terjadi karena ulah Mysterio. Bisa kalian saksikan di Spider-Man Far From Home. Karena udah kenal dengan Doctor Strange, dia pun meminta bantuan untuk memutar waktu, biar Mysterio nggak ngungkap identitasnya itu. Sebenarnya adegan ini diadaptasi dari komik Marvel edisi Spider-Man One More Day yang dirilis pada 2008 lalu. Konsepnya hampir sama. Peter meminta bantuan kepada Doctor Strange agar dunia melupakan dirinya. Ada pula edisi komik lain seperti The Amazing Spider-Man isu nomor 500. Saat itu Peter tersesat dalam timelinenya sendiri. Dia melihat dirinya sendiri pada masa depan dan masa lalu. Untuk lepas dari kekacauan timelinenya sendiri, Peter dibantu oleh Doctor Strange yang menyuruhnya untuk mengikuti suaranya jika ingin kembali ke masa sekarang. Di komik ini, Peter melawan banyak penjahat ikonik seperti Mysterio, Electro, Goblin, Lizard, hingga Sandman. Oke, kembali ke trailer Spidey. Dalam cuplikan ini, Doctor Strange sudah kehilangan Time Stone dalam edisi Avengers Endgame pada 2019. Namun dia nggak kehilangan akal. Strange masih punya mantra lain. Niat tersebut dilarang sama Wong. Bisa jadi jampi-jampi ini berbahaya. Yang pasti dalam cuplikan singkat tersebut, Peter bakal menjalani dua kehidupan. Paling masuk akal ialah Peter menemukan semesta yang sama sekali nggak tahu soal identitas dari Spider-Man. Dengan demikian, dia bebas beraksi sebagai superhero. Kendati begitu, realitas alternatif
alternatif ini rupanya memburu Peter. Sejumlah villain mulai berdatangan meneror manusia laba-laba, mulai dari Dr. Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman, dan Lizard. Kalian bisa lihat cuplikannya di menit ke-2 detik 14. Akan tetapi sejauh mata memandang nih, hanya satu aktor yang benar-benar terkonfirmasi terlibat dalam proyek No Way Home, yakni Dr. Octopus yang dibintangi Alfred Molina dari Spider-Man trilogi Sam Raimi. Meski demikian, beberapa waktu sebelum trailer resmi ini tayang, aktor Jamie Foxx pernah berkicau di Twitter mengenai keterlibatannya dalam sequel ketiga Spider-Man versi Jon Watts. Lewat media sosialnya, aktor gaik tersebut berkata dia sangat bersemangat menjadi bagian dari Spider-Man versi terbaru dari Marvel, dan dia nggak tampil dengan percikan listrik biru seperti dalam Amazing Spider-Man. Sayangnya, setelah kicauan tersebut viral, Jamie keburu menghapusnya. Jadi kira-kira gimana menurut kalian? Benar nggak Jamie bakal terlibat? Atau mungkin nih, Marvel dan Sony nyewa dia buat agenda pemasaran alias marketing, biar film Spidey laris manis. Gak hanya itu sih, dari trailer berdurasi 3 menit 4 detik tersebut, kalian sudah ngeliat beberapa potongan yang nampilin sosok villain lain hanya dari kekuatan dan senjatanya saja. Misalnya petir kuning dari Electro, bom bola, serta suara tertawa Green Goblin, perisai pasir dari Sandman, dan sergapan dari Lizard. Apalagi merujuk ke komik, kehadiran sosok villain ini bakal dikategorikan sebagai Sinister Six, semoga aja ya. Nah, jika villain dari semesta lain hadir ngelawan Peter, besar kemungkinan Spider-Man dari realitas lain juga bakal datang membantu. Sejauh ini, Kevin Feige belum ada mengonfirmasi hal tersebut. Pun demikian dari sang sutradara Jon Watts ataupun dari Marvel Entertainment. Meski begitu, penggemar tentu mengharapkan Spider-Verse terjadi dalam sequel ketiga ini. Sebab baik Spider-Man trilogi garapan Sam Raimi ataupun The Amazing Spider-Man versi Mark Webb belum memperlihatkan adegan Spider-Verse. Atau bisa jadi nih, Peter terjebak di timeline-nya sendiri seperti kisah dalam komik. Nggak ada yang bisa memastikan ya, semua masih rahasia. Soal Spider-Verse, dahaga tersebut sebenarnya sudah pernah diobati lewat film Spider-Man Miles Morales, tapi publik tentu butuh live action yang lebih ramah dengan kehidupan sehari-hari ketimbang versi animasi. Jadi tunggu saja kejutan apa yang menanti penggemar pada Desember mendatang. Soalnya di antara yang lain, sequel ketiga ini yang paling dinanti. Bahkan gara-gara animo yang terlalu tinggi, bocoran trailer sempat beredar di jagat maya. Kejadian ini jugalah yang memicu Marvel dan Sony merilis trailer perdana dari Manusia Laba-Laba. It's too dangerous. Fine. Captain Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't stop me. Hello, Peter. Sekian dari kami, so stay tune selalu di Jagat Sinema. Jika kalian suka dengan ulasan ini, silakan di like, kemudian subscribe, dan gak kalah penting, share alias bagikan ke teman-teman kalian. Siapa tahu bisa menjawab sejumlah tanya dari Spider-Man No Way Home. Adios!